Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Derai. Kali ini saya akan membahas seperti biasa, temanya adalah yang paling populer, yaitu adalah bakar lemak. Bisa diartikan sebagai turun berat badan, bisa diartikan sebagai memperbaiki hasil medical check up teman-teman, bisa juga diartikan sebagai meningkatkan sensitivitas insulin. Karena permasalahannya kita sering yang terjadi dari kebanyakan kita, kalau permasalahan metabolic syndrome yaitu adalah karena sel tidak sensitif lagi terhadap insulin. Jadi clickbaitnya adalah si bakar lemak, dan terbarunya sebenarnya ini adalah siasat yang diulang-ulang ya teman-teman. Tapi dalam konsep belajar selalu ingat apa? Satu, dengerin, ulangi lagi, hafalkan. Yang kedua, pahami. Yang ketiga, jadikan kebenaran baru. Karena ketika sudah menjadi sebuah kebenaran baru, akhirnya kita akan melakukan dengan sukarela, dengan senang hati, karena kembali lagi sehat bersahabat dengan pertemanan, bukan perlawanan hati. Yuk langsung. Yang pertama, nomor satu siasatnya yaitu adalah kalau istilahnya yang disebut dengan namanya stay aktif. Artinya apa tuh teman-teman kalau kita aktif? Teman-teman ingat ya, non exercise, bukan aktivitas. Exercise, activity thermogenesis, bukan exercise, bukan olahraga, tapi aktivitas tersebut membakar kalori. Nah, jadi teman-teman, makanya kenapa aktif, salah satu yang paling gampang dengan adanya kemajuan zaman sekarang, dengan teknologi yang teman pakai, misalnya mungkin pakai smartwatch dan sebagainya, teman-teman bisa boleh menghit targetnya kalau bisa 15.000. Biasanya targetnya kadang-kadang kalau di sekedarnya aja untuk berjalan kan 5.000 ya, betul ya. Tapi membayangkan kalau ini kita jadikan sebagai sebuah program siasat buat mengoptimalkan teman-teman, maka teman-teman berusaha sebisa mungkin kalau bisa 15.000. Biasanya kalau kita dari pagi udah mulai aktif, memungkinkan kita punya durasi waktu untuk stay aktif itu menjadi lebih panjang. Makanya kenapa nanti langkahnya jadi bisa lebih banyak. Jadi 15.000 langkah adalah strategi yang terbaik. Alasannya balik lagi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara bakar lemak, kalau antara lari sama jalan kaki gitu ya. Kalau teman-teman tahu nanti kenapa jawabannya jadi jalan kaki pilihannya, saya langsung aja ya, karena nanti ada studi-studi banyak. Tapi poin saya cuma mau bilang adalah bahwa kalau kita jalan kaki, biasanya kita akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Karena apa? Karena biasanya kalau kita terlalu ngos-ngosan, sampai lari dan sebagainya, ada kecenderungan badan akan memakai sumber energi lain selain daripada lemak. Yaitu adalah ketika nanti terjadi yang namanya terpaksa badan harus mencari gula baru. Dari mana teman-teman sekalian? Dari otot yang nanti akan dibakar. Ya, jadi oleh sebab itu makanya kenapa menyenangkan kalau jalan kaki adalah salah satu strategi yang paling tepat buat badan memakai lemak sebagai salah satu main utama atau energi yang dibakar. Ya, jadi teman-teman nomor satu adalah yang disebut dengan namanya stay aktif dengan menggunakan konsep tidak perlu olahraga tapi teman-teman jalan. Apakah ada lift sama tangga, teman-teman pilih tangga ya. Apakah teman-teman ada bagi pada saat pagi, mungkin teman-teman ada yang di di airport, kadang-kadang di golf gitu, atau di mana misalnya teman-teman nggak pakai kendaraan itu, kalau teman-teman pakai buat jalan ya. Banyak cara untuk membuat supaya kita jadi jalannya lebih banyak, termasuk juga pada saat ke mall, parkirnya mungkin atau kantor, parkirnya mungkin bisa jadi lebih jauh gitu ya. Atau mungkin di lantai yang lebih ini, teman-teman malah cari untuk mau gerak lebih banyak ya. Nomor 2, yaitu yang ini sering saya sampaikan sama teman-teman adalah kalau kita berbicara makronutrisi, kontrol karbo, selektif terhadap lemak. Tapi kita berbicara prioritas protein dari katanya protos yang utama atau yang disebut namanya first rank adalah building block batu batanya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman latihan olahraga tapi nggak ada bahannya, nggak terjadi. Nah oleh sebab itu makanya protein penting, karena protein cenderung biasanya underapresiasi. Semakin tua orang malah takut, bahkan juga belakangan diasosiasikan sebagai pelemahan hati karena protein nanti hubungannya dengan kerja ginjal yang nggak baik dan sebagainya ya. Kenyataannya kadang-kadang permasalahan ginjal biasanya permasalahan gula, karbohidrat, atau kadang-kadang teman-teman bisa dapat dari protein, biasanya suplementasi kebanyakan. Akhirnya dirubah menjadi gula, tapi nanti yang salah adalah proteinnya. Jadi kenapa relate sama protein menjadi satu prioritas? Karena itu hubungannya juga dengan otot ya teman-teman. Karena kembali lagi otot kita adalah
salah satu daripada organ yang paling boros yang ada di badan kita. Nah, makanya akan menyenangkan kalau seandainya misalnya ototnya rajin dilatih, ototnya the more muscle we have, the more kalori yang dibakar juga. Dengan ototnya juga semakin banyak, punya daya tampung gula juga semakin banyak. Dan ototnya semakin banyak juga bisa mengaktifasi yang namanya reseptor insulin jadi lebih optimal lagi. Dan teman-teman sekalian, kelebihannya daripada protein sebagai yang utama, protein juga karena susah dicerna, maka kalau boleh dibilang namanya thermic effect of food-nya, dia biasanya paling tinggi gitu ya. Jadi hampir kurang lebih 20% daripada protein yang kita konsumsikan itu dipecah menjadi panas di dalam tubuh kita. Gara-gara makan protein juga, akhirnya badan juga merilis yang namanya hormon kenyang. Teman-teman sekali lagi, berbicara protein toxicity, kalau disebut dengan terminologi kelebihan protein gitu ya, sulit terjadi. Kenapa? Karena kita secara alami, kita konsumsi makanan seperti misalnya protein, ikan, ayam, dan sebagainya, kita cenderung pasti nanti akan kenyang, nggak bisa kebanyakan gitu. Kalau makan nasi mungkin, atau makan tepung, atau makan apa, tidak mengenal rasa kenyang, tapi kalau protein mengenal rasa kenyang. Nah juga, ingat yang saya katakan, protein leverage hipotesa, yang mengatakan adalah bahwa apa teman-teman sekalian, ketika kita malam bawaannya misalnya Desi kepengen cheating, ya kan, kepengen makan ini itu, badan sesungguhnya sedang bilangin pada diri kita bahwa Des, kamu kurang protein. Jadi semakin kita banyak makan protein, otomatis kita jadi lebih kenyang, betul ya. Nah pada saat itu less cheating atau curang makannya menjadi lebih berkurang. Jadi ngemilnya lebih berkurang tuh teman-teman sekalian ya. Jadi kurang lebih kira-kira seperti itu. Berapa kebutuhan protein sekali kita makan? Mungkin idealnya ya, kita ngomongin ideal per mealnya itu sebenarnya kurang lebih sekitar 50 gram ya. Bisa sekitar 30-50 gram ya. Sebagian ada studi yang mengatakan bahkan badan bisa mencerna protein juga bisa lebih tinggi dari itu ya. Mungkin perdebatan ya, dulu pernah orang bilang kalau lewat dari itu nanti akan dibuang, tapi kenyataannya ternyata enggak. Bahkan setelah olahraga mengkonsumsikan protein, badan bisa mendigest protein up to 100 gram katanya berdasarkan studi. Tapi poinnya hanya cuma mau mengatakan adalah bahwa konsumsi protein yang cukup teman-teman ya. Karena dengan 30 gram sampai 50 gram protein yang kita konsumsikan itu, kita sudah mendapatkan yang namanya garansi jaminan, itu yang disebut yang namanya leucine threshold, yaitu adalah kalau kita berbicara kebutuhan salah satunya yang namanya essential amino acid kita, si leucine tadi itu, dia akan memberikan signal kepada tubuh untuk udah masuk nih protein, siap untuk tumbuh dan berkembang gitu. Artinya ototnya untuk bisa ditingkatkan, dioptimalkan ya. Bisa didapat dari berbagai makanan ya, bisa dari hewani nabati, bisa dari dada ayam. Kurang lebih kira-kira berapa tuh ya, kalau 6 ons itu berapa gram tuh ya Des ya? 8 ons steak ya. Enggak sampai. Enggak, kalau dada ayam maksudnya kok 600 nanti setengah kilo dong. Ya kalau sekali makan, kalau 6 ons itu paling hanya cuma mungkin sekitar 100 gram aja kali ya, nggak sampai ya. Lalu steak pun juga kira-kira sekitar segituan lah. Jadi kalau bahasa sederhananya kayak ikan tuna misalnya, kalau cerita yang dari kaleng kan itu kan satu kayak gitu, itu kenanya kurang lebih sekitar 10 ons. Ini karena memakai referensi dari luar negeri, makanya jadi angkanya memakai ons. Tapi pokoknya secara umum caranya gimana teman-teman, lihat ini tangan, hilangin jarinya. Ini adalah jumlah protein yang kita butuhkan setiap kali kita makan, kira-kira kurang lebih sebesar ini. Maka teman-teman biasanya akan menemukan istilahnya di 30-50 gram protein ya. Kalau berbicara bisa hewani dan nabati, kebaikannya nabati plant-based diet adalah mudah dicerna hanya dengan menggunakan yang namanya saliva atau salivary amylase. Ludah kita bisa acting sebagai enzim untuk mencerna makanan. Kelebihannya daripada hewani adalah apa? Kelebihannya adalah secara yang namanya profil essential amino acidnya yang ada jumlahnya 8 atau 9 tersebut itu komplit lengkap ada di sini. Makanya jadi jawabannya adalah variasi, kombinasi, rotasi. Silakan aja, nggak ada masalah. Teman-teman kreatif dalam membuat menu makanan. Itu adalah sesuatu yang penting teman-teman sekalian ya. Karena nggak mau juga seolah-olah semakin kitanya semakin tidak punya kreativitas dalam memvariasikan, kombinasikan ya, atau membuat makanan yang pada dasarnya sebenarnya bisa gak deh kalau ditanya kita bikin makanan yang enak tapi tetap sehat. Bisa.
kita selalu punya pemahaman seolah-olah bahwa yang enak itu selalu nggak sehat. Yang sehat itu selalu nggak enak kan gitu ya. Tapi kita mencoba untuk istilahnya menjadi orang yang lebih kreatif dengan mengambil semua kebaikan dari itu ya. Keenakannya diambil, kesehatannya pun juga diambil. Jadi kebutuhan proteinnya teman-teman kalau kita lihat di sini, jadi caranya adalah kalau saya tingginya 183 cm ya teman-teman sekalian. Berarti kebutuhan protein saya per hari kurang lebih 183 gram. Ya. Atau teman-teman misalnya kayak Desi bilang, kalau saya idealnya Desi beratnya berapa nih gitu misalnya. Oh ideal Desi misalnya saya beratnya misalnya bagusnya segini gitu ya dengan tinggi saya. Misalnya tinggi saya dan berat saya bagusnya 60 60 kg. 60 kg dikalikan 2,2 dan nanti kurang lebih sekitar 120-an ya gitu ya. Atau 130. Nah, itu adalah kebutuhan proteinnya yang kita butuhkan per hari. Jadi kalau istilahnya 1 kilo sama 2,2 pound, berarti 1 pound sama dengan per 1 gram. Tapi ini idealnya, karena teman-teman kalau tanya, boleh nggak kalau seandainya saya 3/4-nya ini? 3/4-nya daripada tinggi badan saya. Saya boleh nggak setengahnya dari tinggi badan saya itu minimal? Paham ya teman-teman? Jadi kalau seandainya saya minimal dari tinggi saya 183, berarti minimal protein yang saya konsumsikan adalah kalau dibagi 2 adalah berapa Des? Kurang lebih sekitar 92 ya gitu ya, sekitar segitu. Iya. Paham ya teman-teman sekalian ya. Jadi itu adalah kebutuhan yang ini. Jadi protein adalah sesuatu yang penting. Yang jadi kesalahpahaman adalah semakin tua kadang-kadang kita konsumsi proteinnya malah semakin sedikit ya. Jadi itu yang harus diprioritaskan. Bukannya harus tinggi, tapi harus diprioritaskan karena cenderung kita konsumsi makanannya kolaborasi antara karbo olahan dan lemak olahan ya. Lanjut lagi, tadi udah nomor 2 ya Des ya. Sekarang masuk ke nomor 3. Nah nomor 3 sekali lagi teman-teman sekalian, salah satu keunikannya daripada ternyata badan bisa bakar lemak secara optimal adalah ketika kita tidurnya cukup. Karena ketika tidurnya kita nggak cukup, makanya badan punya kecenderungan untuk punya kecerdasan sendiri untuk bilang lemaknya jangan dibuang deh sayang gitu, karena dia kurang istirahat. Paham ya teman-teman sekalian? Nah nanti yang dibuang malah si otot. Nah oleh sebab itu teman-teman tidur 6-8 jam ya, ini sesuatu yang umum normal ya, tapi secara umum yang kalau bisa teman-teman buat strategi, ini strategi yang saya sering katakan. Satu yang disebut dengan namanya rutinitas. Jadi jam bangun dan jam tidurnya bisa sama, lebih bagus. Tapi bagi sebagian teman-teman karena latar belakang profil pekerjaan, nggak bisa, ya udah. Misalnya nggak bisa pun nggak apa-apa, kita strateginya yang lain. Yaitu adalah kebersihan, lebih baik di tempat bersih daripada yang berantakan. Kegelapan, lebih baik di tempat yang gelap daripada yang keterangan. Kesejukan, lebih baik di tempat yang sejuk daripada yang kepanasan. Ya, dan kalau ngomongin keracunan, biasanya keracunan terhadap apa? Biasanya kadang-kadang paparan terhadap bisa jadi karena toxicity karena makanan, kadang ya semua ya ngemil apa segala sebelum tidur, atau juga toxicity secara yang paling populer yaitu energetik, tidur dengan laptop, dengan telepon di charger, ditaruh di kepala dan sebagainya ya, itu kalau bisa dikurangi ya. Nah jadi dengan kayak gitu kualitas tidur kita baik, kita punya kemampuan untuk bakar lemak lebih optimal ya. Banyak studi yang mengatakan seperti itu ya, ketika pada saat dimana tidurnya cukup, biasanya kalau dibuat satu investigasi itu karena biasanya ototnya terjaga gitu kan. Jadi semakin ototnya semakin banyak, kita punya kemampuan membakar kalori semakin optimal. Nah lalu yang nomor 4, karena saya sudah sering bilang yaitu adalah puasa ya, tapi saya menggunakan namanya di sini adalah TRF, Time Restricted Feeding, atau jam disiplin makan. Nah, jadi teman-teman tentuin aja sendiri jendela makan teman-teman di mana. Jadi kalau saya udah langsung gampang aja saya bilang, ini adalah jendela makan. Saya yakin Desi juga udah sering lihat saya ya Des ya. Iya. Jadi saya hanya akan makan di antara jam 2 siang sampai jam 10 malam. Udah tentuin di situ. Di sini kurang lebih berarti berapa jam nih Des? Kalau 14 sampai 22 berarti kurang lebih sekitar 8 jam. Berarti kalau 24 jam berarti tidak makannya berarti kurang lebih 16 jam. Ya, ini yang disebut yang namanya intermittent fasting, ya. Nah, jadi teman-teman silakan tentuin aja. Tapi Mas Ade saya senangnya breakfast. Ya udah, kalau senangnya breakfast berarti jam 8 mulainya kan? Iya. Udah bisa makan terus, tapi berarti berhenti mungkin di jam 4 sore, gitu atau berhenti di jam 6 sore gitu ya. Teman-teman bisa lakukan itu.
Ini lebih kepada saya membuat satu penyederhanaan ketimbang daripada teman-teman saya puasanya mesti berapa jam, mendingan kayak Desi tentuin aja, udahlah pokoknya jendela makan saya di situ aja. Dari sini teman-teman akan mendapatkan satu signifikansi yang luar biasa. Kenapa? Karena balik lagi kecenderungan daripada masyarakat kita, jendela makannya terlalu panjang durasinya ya, bisa 18 jam gitu ya. Tapi dengan kita tentukan jam disiplin makan saya cuma ada di situ, selebihnya hanya cuma minum ya. Bisa teh hijau, bisa kopi, bisa air, bisa cuka apa gitu ya. Tapi jus enggak ya, air kelapa enggak ya, madu enggak, lalu apalagi yang lain buah atau apa, atau suplementasi whey protein apa itu enggak ya teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman bisa lakukan itu. Nomor 5 yaitu adalah, nah ini kalau kita berbicara tracking nih Des ya. Nah tracking itu perlu nggak? Kita boleh siasat di sana. Nah jadi artinya apa tracking itu maksudnya? Artinya kita jadikan ini sebagai sebuah metode untuk mengkontrol kita. Contoh misalnya kalau saya mau tracking berat badan saya, boleh nggak kalau misalnya tiap hari saya timbang badan saya? Jawabannya boleh. Kalau sekedar hanya timbang badan. Mungkin kalau tiap hari ngukur lemak ya mungkin saya nggak akan anjurin. Tapi kalau tiap hari timbang badan menurut saya nggak apa-apa ya. Karena itu juga bisa jadi Desi bisa ngeliat, loh kok timbangannya kayaknya naik banget hari ini. Berarti kan makannya berarti terlalu banyak gitu ya. Jadi kita bisa melihat timbangannya minimal nggak jauh-jauh ya. Biasanya tergantung masing-masing orang teman-teman ya. Tapi kalau kayak saya karena mungkin tinggi dan mungkin agak sedikit besar, range timbangan saya di pagi dan malam hari itu bisa bedanya paling bisa sekitar 2 kiloan gitu ya. Tapi itu normal biasa teman-teman ya. Tapi kalau mungkin cewek paling banyak 1 kilo kali ya, kira-kira segitu. Nah lalu kita bisa tracking juga dengan langkah yang tadi saya katakan tadi kan. Jadi dengan teman-teman lihat, saya udah melangkah segini, saya udah melangkah segitu, dengan menggunakan yang namanya alat bantu teknologi tadi, smartwatch dan sebagainya. Nah itu berarti kan per hari ya Des ya. Itu bagus juga. Nah tracking yang lainnya juga adalah latihan beban per body part. Jadi per minggu kita tentuin kan berarti. Jadi teman-teman buatlah program latihannya mau seperti apa. Yang pasti kita harus tracking dalam arti apa? Dalam 1 minggu setiap otot sudah terlatih minimal 1 kali. Kalau bisa 2 kali ya lebih bagus lagi. Tapi sering nggak pernah misalnya kayak dalam 1 minggu taunya pas tanya, Desi kan latihan juga kan Des? Pas udah 1 minggu, Des latihan kaki. Iya ya kemarin aku malah upper body aja nih, udah seminggu nggak latihan kaki. Atau kebalikannya, Desi senang lower body kan? Tapi pas ditanya, Des udah latihan lengan belum? Iya ya kelupaan ini apa. Nah itu bisa dijadikan tracking juga ya. Yang pasti harus jadiin tracking kita, artinya kita jagain bahwa every body part at least sudah terlatih 1 kali dalam seminggu ya. Dan terakhir adalah yang namanya tracking dalam hal lifestyle, yaitu adalah apa nih Des? Nah kan karena kesibukan yang saya bilang, akhirnya Desi makannya sembarangan. Karena kesibukan hari ini akhirnya nggak sempat latihan. Nah itu kan yang udah sering saya alami ya. Nah jadi berarti apa? Berarti besok bayar gitu. Kalau besok masih belum bisa juga, masih sibuk juga, berarti lusa bayar. 3 hari masih belum sibuk juga, berarti yang hari keempatnya bayar. Tujuannya balik lagi tracking ini supaya kita nggak terlalu loose semuanya. Ingat sekali lagi teman-teman, ada istilah jangan melakukan atau mengadopsi satu mentalitas yang namanya all or nothing mentality. Ingat kan? Jadi lebih baik 3 hari gagal, nanti habis itu 3 hari bayar, atau minimal paling bisa bayar 1 hari, habis itu besoknya gagal lagi nggak apa-apa. Tapi minimal udah ada sesuatu yang kita lakukan. Kita cheating kan bisa kan, nggak sengaja diajak teman, akhirnya makan bakso, makan somai, makan kue tiaw ya kan. Tapi next meal-nya bisa gak ini lagi? Bisa. Tapi karena punya mentalitas all or nothing, ya udahlah. Tadi saya udah diajak teman bakso, udah tanggung lah. Berarti ntar malam saya akan makan bakmi, saya makan mie instan, rotinya dimakan, karena udah tanggung kan gitu ya. Padahal nggak tanggung. Kita bisa, kalaupun juga tadi gagal, kita tetap bisa perbaikinya lagi. Jadi tracking dalam lifestyle ini juga membutuhkan satu konsep yang disebut dengan namanya pemaafan. Betul ya? Betul. Jadi kalau ada istilah orang bilang bahwa kayak orang misalnya gini, aduh aku bikin kilaf nih gitu ya, bikin mungkin menyakiti hati orang ini apa. Terakhirnya dia bilang, udahlah, aku jadi penjahat aja lah, gitu ya, udah tanggung gitu ya, kayaknya tiap kali aku bikin baik kayaknya
reputasi aku jelek terus gitu, udahlah aku sekaligus aja jadi optimal jadi penjahat gitu ya kan nggak gitu ya, ibaratnya kan Desi kan ya gini ya udah nanti perbaiki lagi ya. Makanya ingat sekali lagi teman-teman yang saya sering katakan gitu, apa kelebihannya kita menjadi anak muda? Kelebihannya adalah setiap hari kita dikasih kesempatan untuk belajar dari kesalahan kita dan orang lain kan. Tapi di dalam kesempatan tersebut juga kita dikasih sisi yang lain, yaitu adalah kalau kita bikin salah berarti kita punya kesempatan juga untuk memaafkan diri kita dan orang lain, betul ya? Jadi selalu ada pemaafan di sana. Nah, lifestyle pun juga sama teman-teman ya. Jadi jangan beat yourself up gara-gara teman-teman ngajakin bakso padahal udah ceritanya padahal udah oke loh nih Pade, taunya aku diajakin akhirnya udahlah aku bubar aja. Jangan mau kayak gitu ya. Kalau udah ya udah nggak apa-apa. Ya kan namanya juga kan kita saat itu. Nanti next meal-nya ini lagi. Makanya it's not cheat day tapi it's a cheat meal. Cheat meal ya. Oke. Nomor 6 ini yang juga paling sering teman-teman sekalian, hanya lebih kepada kayak terjadinya kekurangan cairan. Itu salah satu juga daripada one of the mistake daripada puasa tuh ya Des ya. Kadang-kadang ternyata minumnya kurang ya. Kalau memang dry fasting di bulan Ramadan kan itu cuma makannya cuma 12-13 jam kan, betul kan? Nah setelah itu menyenangkan. Saya dari pengalaman pribadi lah, menurut saya bukan ide baik tidak minum lebih dari 24 jam, itu bukan ide baik ya. Jadi makanya kenapa saya bilang kalau sekedar 12 jam, 13 jam, 14 jam nggak minum ya masih oke. Tapi itu pun aja saya nggak nganjurin karena saya tetap menganjurkan teman-teman puasa dan tetap minum ya. Jadi jangan lupa hydrate atau menghidrasi diri kita, itu sesuatu yang menurut saya yang sangat penting ya. Saya kadang-kadang sibuk juga aja, kadang-kadang meskipun juga boleh minum kan kita kadang-kadang lupa minum, betul nggak? Telat minum. Nah, tapi juga di sisi lain nggak mau seolah-olah ini sebagai satu strategi, oh ya jangan sampai kurang minum, jadi kerjaannya minum terus. Nah pas minum terus kan otomatis kan semuanya kebuang kan. Nah jadi akhirnya nanti disalahkan, yang namanya overhidrasi jadi salah. Tapi kalau dehidrasi juga salah juga. Jadi kekurangan dan terlalu kelebihan juga salah, kalau bisa secukupnya ya. Dan salah satu juga sign-nya daripada kadang-kadang sering kita kurang air, kita maknai sebagai kurang makan. Akhirnya kita membuat sebagai alasan cerdas untuk akhirnya kita makan lagi. Padahal jangan-jangan begitu Desi minum, taunya laparnya hilang. Ya, paham ya itu ya. Dan nomor 7 terakhir teman-teman sekalian, kardio kita mesti cerdas teman-teman dalam melakukan cardio exercise ya. Kita senang kadang-kadang misalnya kardio, oh saya senang zumba, saya senang naik sepeda, saya senang lari, saya senang apa gitu ya. Kita memakai yang namanya parameter-parameternya dengan kemenangannya si game tersebut terhadap orang lain, menggunakan kilometer kejauhannya ya, yang kalau kita bilang apa namanya jaraknya sebagai prestasi kita gitu ya dan sebagainya. Tapi teman-teman nggak boleh lupa adalah bahwa strategi daripada kardio sebagai sebuah metode, substansinya kan adalah si bakar lemaknya. Nah bakar lemak terjadi di 60-80% daripada maksimal detak nadi kita per menit ya. Jadi MHR kita adalah teman-teman 220 dikurangi umur kita. Nah itu maksimalnya tuh 100%-nya. Nah jadi teman-teman kalau bisa di 60%-nya aja, berarti teman-teman sudah masuk ke dalam namanya zona bakar lemak. Badan mulai pakai lemak sebagai sumber tenaga. Di bawah ini dia pakai gula sebagai sumber tenaga. Di atas ini dia pakai otot sebagai sumber tenaga. Ya. Nah makanya kenapa kalau orang bilang zone 2 itu salah satu strategi yang bagus lah yang direkomendasikan untuk teman-teman melakukan cardio exercise ya. Selain strategi itu juga, kalau mau biar cepat masuk ke dalam zona bakar lemak, teman-teman bisa lakukan yang namanya fasted cardio. Jadi kardio pada saat perut kosong kan, langsung ya, itu akan bakar lemak sebagai sumber tenaga. Karena badan akan pakai lemak sebagai sumber tenaga pada saat, apa teman-teman? Pada saat tidak makan, satu, kedua pada saat terjadinya stress by design. Jadi stress by design, itu adalah akan membuat badan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Tapi kalau stres nggak by design, stres emosional gitu ya. Jadi kalau stres by design itu ada awal, ada akhir, Des. Jadi kita bikin stres, nanti kan puasa ada bukanya. Masuk sauna ada keluarnya. Olahraga ada berhentinya, betul ya. Jadi kita create desain itu. Nah, jadi badan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Tapi ketika nggak ada batasan akhirnya,
itu biasanya terjadi kayak emotional stress kan, dia nggak tahu ya, kayaknya terus hari ini, besok, lusa, berbulan-bulan ya. Betul. Nah pada saat itu badan akan bukan pakai lemak sebagai sumber tenaga, kebalikannya lemaknya malah dijagain. Kasihan si Desi stres kan ya gitu ya, dia jagain, dia akan pakai apa? Pakai otot sebagai sumber tenaga. Paham ya teman-teman sekalian? Makanya kenapa kalau bisa teman-teman jadikan ini sebagai strategi gitu, si puasa dan si kardio ininya, karena kelar kardio langsung olahraga, pas habis kelarnya kan kita buka, benar kan, masukin makanan kan, makanya kenapa optimal itunya. Kalau after weight alasannya apa Des? Kalau setelah latihan beban baru kardio, alasannya waktu latihan beban menggunakan gula sebagai sumber tenaga, gulanya drop, begitu kardio langsung pakai lemak sebagai sumber tenaga ya. Jadi makanya ini yang sering pertanyaan orang ya, mendingan saya ini dulu, saya senang futsal Mas Ade, saya senang naik sepeda, saya senang jalan kaki. Sebelum jalan kaki teman-teman plank dulu, push up dulu, squat dulu, lunges dulu gitu ya, baru habis itu lakuin kardio ya. Nah sekali lagi teman-teman di sini kalau kita ngomongin hitungan per kalori, jadi ini juga sesuatu yang debatable, tapi sekedar cuma biar tahu aja teman-teman sekalian. Jadi kalau per menit itu kita membakar 5-10 kalori, berarti kalau per jam itu kita membakar 300-600 kilokalori. Sejam ya? Ya kalau kita ngomongin dalam satuan unit kilokalori ya, gitu. Tapi badan punya kecerdasan sendiri. Teman-teman tahu kan, kalau kita punya lemak di badan kita, berarti kita punya yang namanya cadangan atau tabungan energi. Nah tabungan energi kalau di kurs gitu ya, ke dalam kilokalori, maka 1 pound lemak kita atau 1 kilo lemak kita itu setara dengan kurang lebih sekitar 3.500 atau sampai 7.000 lebih ya daripada kilokalori yang ada di badan kita. Nah kelebihan lemak tadi gitu, kalau kita buat satu penerjemahan ke 7.000, berarti kurang lebih kalau seandainya saya mau turun 1 kilo dalam 1 minggu, ya berarti kan saya harus menurunkan konsumsi kalori saya 1.000 kilokalori per minggu, tapi itu kadang-kadang per hari. Cuma itu kan kadang-kadang nggak memungkinkan karena terlalu drastis. Biasa makan 2.000 kalori, jadi paksa harus turun 1.000 kalori yang berat. Biasanya menurunkan biasanya ratusan kalori. Makanya kenapa salah satu strateginya adalah menurunkan 500 kilokalori dari biasa kita makan 2.000 jadi 1.500 misalnya. Nah, itu disebut namanya kalori defisit kan, gitu ya. Nah, defisit daripada 500 kalori per hari, kalau dikalikan 7 jadi berapa deh? 3.500 sesuai dengan apa? Sesuai dengan jumlah 1 pound lemak kita. Makanya kenapa idealnya orang bilang, kadar lemak Desi turun secara sehat, kalau seandainya Desi kurangi sedikit makannya, ya. Nah, balik lagi teman sekalian, saya cuma bilang, kalau defisit bukan sebuah strategi sebenarnya, meskipun kita melakukan hal ini. Tapi kalori defisit ada sebuah konsekuensi ketika apa? Ketika Desi melakukan yang namanya jendela makan Desi turunin, otomatis terjadi nggak kalori defisit? Terjadi. Kalau defisitnya jangan-jangan bisa nggak terjadinya 500 kilokalori? Bisa. Betul ya? Nah makanya itu. Ketika Desi bilang saya kontrol karbohidrat, saya selektif lemak, saya proteinnya saya tingkatkan atau prioritaskan sehingga akhirnya saya makan cheatingnya jadi kurang. Terjadi nggak kalori defisit? Terjadi kalori defisit. Nah, ketika terjadi kalori defisit itu, makanya kenapa nanti teman-teman bisa lihat dengan dikombinasikan dengan strategi-strategi yang ada di atas, makanya kenapa teman-teman akan bisa mendapatkan idealnya 2-4 kilo sebulan teman-teman turun. Secara alami ya? Iya, karena 1 minggunya kan turun berapa tadi? Kurang lebih 1 pound kira-kira, ya. 1 pound itu berarti kan setengah kilo, ya kan? Berarti sebulan kalau 4 minggu berarti turunnya 2 kilo kan? Gitu. Nah, tapi kalau teman-teman kerja keras ditambah lagi dengan combine aktif ya, dalam bergerak, lalu kardio juga, lalu weight training juga, ya betul ya. Nah, karena urusannya dengan otot tadi ya, kena relate sama protein tadi juga. Nah, pada saat itu teman-teman akan mendapatkan strategi ini. Kurang lebih itu ya teman-teman ya. Itu lagi aja yang diomongin. Tapi mudah-mudahan ini bisa jadi ada tambahan ingatan lagi. Oh iya benar ada yang kurang kemarin atau apa ya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Nanti teman-teman tinggal cek lagi semuanya ya. Apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum. Silahkan nanti di-share materi ini buat teman-teman sekalian. Atau mau teman-teman juga cerita di kolom komen.
Mungkin ada teman-teman lain yang nanti baca komen teman-teman juga bisa belajar dari pengalaman teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Dadah.